Destiny, takdir. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal. Namanya sering disebut-sebut sebagai seorang yang sangat bijaksana. Tempat banyak orang-orang bertanya tentang hal apa saja. Petua dan nasihat dari si orang tua tersebut tentu juga dianggap selalu tepat, sehingga ia sangat dihormati dan disegani. Suatu hari, ada dua orang pemuda yang sangat penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab mereka telah mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua itu selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua tersebut. Apakah sesuai dengan yang dibicarakan oleh orang-orang atau tidak? Hingga pada suatu sore yang teramat indah, mereka mendatangi orang tua bijak tersebut di kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Ia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah-olah tak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. Si orang tua yang saat itu sedang beristirahat kemudian menjawab, "Adakah yang bisa kubantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup kami nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat, yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar Paman adalah orang yang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu kami ingin bertanya kepada Paman." Si orang tua tersebut hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua tersebut merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau memang Paman bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa seekor burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai Paman?" Sejenak si orang tua itu menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Sembari tetap menebar senyum, ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, pasti dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati.
Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah pula kau melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa raya. Sama juga dengan kehidupan. Semua sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan. Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang dari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua tersebut karena merasa lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak tersebut. Pak tua pun tersenyum dan berkata, "Wahai anak muda, ketahuilah, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan ketahuilah, ketika waktu pagi tiba, janganlah kau menunggu sampai sore. Hiduplah dalam batasan hari ini. Kerahkan seluruh semangat yang ada untuk menjadi lebih baik di hari ini. Biarkan masa depan itu hingga dia datang sendiri. Dan jangan terlalu berkepentingan dengan hari esok. Karena jika Anda melakukan terbaik di hari ini, maka hari esok juga akan baik." Orang-orang bijak Yunani mengobati orang yang ditimpa keresahan, kesuntukan, dan penyakit psikologis lainnya dengan memaksanya bekerja di ladang dan kebun. Dan hasilnya, hanya beberapa waktu kemudian si pasien telah kembali sehat dan mendapatkan ketenangan. Orang-orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya adalah kelompok orang yang lebih bahagia, tidak terbebani, dan tenang dibandingkan yang lainnya. Coba perhatikan para pekerja. Mereka memiliki pikiran yang bebas dan fisik yang kuat dikarenakan gerak dan kerja mereka. Dan aku berlindung kepadamu Tuhan dari sikap lemah dan sikap malas.